Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Puspasari dengan NIM 22221097, kelas PPAC, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Nurul Haq. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis pendidikan Islam adalah kewajiban agama. Hadisnya yang berbunyi, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'il ilmi inda khairi ahlihi kama qulladil hinaziril jauhar wa lu'lu'a wad dahab. Ahrajahu Ibnu Majah, Kitabul Muqaddimah, Babul Fadli Ulama'i wal Hathi ala Thalabil Ilmi, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mufradat dari hadis di atas berupa walu'lu'a wad dahab, yang artinya mutiara dan emas, tolabul ilmi faridatun, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban, wawadi'il ilmi, yang artinya meletakkan ilmu, sedangkan kama qulladil hinaziri, yang artinya ke leher babi. Selanjutnya, penjelasan dari hadis di atas menjelaskan tentang lafadz tolabun mempunyai arti menuntut atau mencari sesuatu, dengan makna bahwasanya ilmu itu bisa didapatkan dengan cara mencarinya, bukan dengan sekedar menghayalkannya. Sedangkan kata al-ilmun itu mempunyai makna ilmu yang bermanfaat, dan kata faridatun ala kulli muslim mengandung arti sesuatu hal yang harus dijalankan oleh kaum muslimin dan muslimah. Juga lafadz wawadi al-ilmi inda khairi ahlihi, maksudnya jika ilmu tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya, maka ilmu tersebut tidak akan membawa manfaat. Sedangkan kata kama qulladil hinaziril jauhar wa lu'lu'a wad dahab, maksudnya ilmu pengetahuan yang diperoleh tidak akan bermanfaat. Setiap ilmuwan memiliki spesifikasi ilmu sesuai dengan bidangnya. Seseorang yang berbicara mengenai ilmu yang bukan pada ahlinya berarti dolim atau sesuatu penganiayaan. Sama halnya mengenakan kalung pada binatang yang sangat rendah dengan benda yang sangat berharga. Tentu orang akan muak dan menolak dengan hal tersebut. Hukum mencari ilmu yaitu wajib, sebagaimana dinyatakan oleh hadis di atas, masa mencari ilmu seumur hidup, long life of education, sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa menuntut ilmu sejak lahir sampai mati. Kemudian kesimpulan dari hadis di atas yaitu bahwasanya menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar wajib, akan tetapi faridah, dan itu di atasnya wajib. Maka dari itu, mengapa kita diharuskan untuk menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita akan selamat di dunia dan di akhirat, dan juga akan lebih mudah dan indah. Selanjutnya, hadis yang kedua tentang tujuan pendidikan Islam. Hadisnya yang berbunyi, wa an Anisin radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata,
bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Allah, karuniakan kepada kami berupa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Mufradat dari hadis di atas berupa atina fid dunya, yang artinya kebaikan di dunia, doain yang artinya doa, dan waqina adzabannar yang artinya dari siksa neraka. Kemudian penjelasan dari hadis di atas menerangkan tentang, menurut Syekh dari Abdul Bari bin Awad Ats-Tsubaiti menyampaikan bahwasanya doa ini sungguh luar biasa karena memiliki kata dan makna yang menyeluruh, dan doa ini mencakup semua doa-doa apa yang kita butuhkan baik di dunia ini dan apa yang dibutuhkan di akhirat kelak. Dan ini yang terbaik. Doa ini juga menangkal semua kejahatan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika seseorang merenungkan doa ini, maka secara sadar ataupun tidak sadar, doa ini mengarahkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Karena dunia ini adalah tempat untuk mengambil bekal untuk kehidupan abadi, yaitu akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seseorang membutuhkan ilmu untuk menggapai tujuan tersebut, baik itu ilmu di duniawi atau ilmu ukhrawi. Dan cara kita untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan pendidikan yang lebih-lebih lagi, yaitu pendidikan Islam. Karena di situ kita akan dididik atau diarahkan dalam mindset kita agar akhirat menjadi orientasi. Kita akan menjadi tentramlah kehidupan ini. Jika mindset tersebut telah tentram dalam diri kita, maka dari itu sangat pentinglah pendidikan Islam. Ini dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Contoh dari hadis ini yaitu seseorang diperintahkan untuk berjalan di jalan tertentu tanpa dijelaskan kepadanya mengapa ia harus menempuh jalan itu, atau tanpa diberi kesempatan untuk memilih jalan ini. Dengan perintah yang demikian, barangkali orang tersebut akan berjalan dengan ragu-ragu. Akibatnya, ia akan berjalan lamban. Lain halnya, apabila dijelaskan kepadanya bahwa di jalan itu ia akan mendapat kebun yang indah, serta pemiliknya orang yang ramah, serta orang yang suka mengajak orang-orang yang lewat untuk makan bersamanya. Sementara kebetulan ia sedang lapar, tentu ia akan menempuh jalan itu dengan penuh semangat. Kesimpulan dari hadis di atas yaitu, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita membutuhkan ilmu. Dan doa ini mencakup segala kebaikan guna untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan doa ini menghindarkan kita dari api neraka karena keberkahan ilmu. Kemudian kesimpulan dari kedua hadis tersebut yaitu, pendidikan dalam Islam itu sangat penting, dikarenakan pendidikan merupakan fondasi atau dasar utama guna untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana juga diwajibkan oleh Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas semua insan yang memiliki tanggung jawab, yaitu mukallaf, karena seorang pemimpin harus memiliki ilmu sebagai landasan utama untuk menjadikan kepemimpinannya, sehingga bisa terarah, dan jika tanpa dibentengi dengan ilmu, sudah tentu akan keluar jalur menuju kefasadan.
Maksudnya yaitu menuju jalur kerusakan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.